Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 gelombang ketiga akan memberikan tutorial cara membuat database. Saya Rizky Wahyudi selaku ketua kelompok dan berikut nama-nama kelompok saya. Saya Sherly Despani. Saya Rini Rika Auring Sirait. Saya Rubianti. Saya Suci Andira. Oke, di sini saya akan membuat tutorial cara membuat database. Sebelum itu, kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu yang pertama, SAMPP dan Command Prompt. Command Prompt ini sudah ada di laptop atau komputer kita masing-masing. Jadi, kita tidak perlu mendownloadnya lagi. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Pertama, kita buka aplikasi SAMPP-nya, klik 2 kali. Lalu di bagian Apache, kita klik Start. Dan juga di bagian MySQL, kita klik Start. Selanjutnya, close saja aplikasinya. Kemudian, kita buka command prompt-nya. Jika tidak ada di desktop seperti ini, kalian bisa mencarinya dengan cara menekan logo Windows pada keyboard dan huruf R secara bersamaan. Lalu ketikkan CMD, lalu Enter. Nah, maka akan muncul kotak dialog berwarna hitam seperti ini, yang artinya CMD sudah terbuka. Selain itu, kalian bisa pergi ke pojok kiri bawah, yaitu Start. Oke. Kalian klik, lalu ketikkan CMD, lalu kalian bisa klik 2 kali pada command prompt ini, atau langsung Enter. Maka akan muncul CMD-nya. Sini karena ada 2, kita close 1. Sebelum kita membuat database, kita harus masuk ke dalam SAMPP ini tadi. Untuk masuk ke dalam SAMPP itu, kita perlu mengetikkan 2 kode awal masuk, yaitu CD backslash. CD ini sendiri singkatan dari copy drive. CD backslash ini berfungsi untuk memanggil atau mengcopy drive. Lanjut, enterkan saja. Kemudian, kode yang kedua yaitu CD spasi C.2 backslash SAMPP backslash MySQL backslash bin. Perlu diperhatikan, C di sini harus sama dengan ada yang di sini. Jika di sini huruf E, F, atau G, maka di sini harus huruf E, F, atau G. C SAMPP MySQL bin ini berfungsi untuk masuk ke dalam lokasi atau tempat penyimpanan SAMPP-nya. Lanjut, langsung kita enterkan saja. Jika seperti ini, maka kita sudah berhasil masuk ke dalam SAMPP tadi. Kemudian, kita harus mengetikkan kode yaitu MySQL -o root untuk mengaktifkan MySQL ya. Kode ini berfungsi untuk mengaktifkan MySQL. Enter saja. Jika muncul Welcome to the MySQL Monitor, artinya kita sudah bisa memulai pembuatan database. Untuk membuat database, kita mengetikkan sintaks yaitu create database, lalu nama database-nya saya akan buat penjualan HP. Perlu diingat, untuk pembuatan nama database, kita tidak bisa menggunakan pemisahan kata. Kita tidak bisa memisahkan kata satu dengan kata 2 menggunakan spasi. Jadi jalan keluarnya adalah kita menggunakan underscore, yaitu seperti ini, lalu HP. Apa yang akan terjadi jika kita menggunakan spasi? Maka yang terjadi adalah error. Oke, jika muncul tulisan query OK setelah kita enter tadi, artinya kita sudah berhasil membuat database. Lanjut, untuk melihat semua database yang sudah pernah kita buat atau yang baru kita buat tadi, caranya adalah show databases. Lalu akan muncul semua nama-nama database yang sudah kita buat.
Ini tadi database yang sudah kita buat, penjualan HP. Oke, lanjut kita akan membuat tabel. Sebelum kita membuat tabel, kita harus memilih atau menggunakan database mana yang akan kita buat tabel. Contohnya tadi kita membuat database penjualan HP, kita ingin membuat tabel di dalam database tersebut, maka kita harus menggunakan database penjualan HP. Caranya adalah use penjualan HP. Klik enter. Jika muncul tulisan database change, artinya database tersebut sudah digunakan atau sudah kita pakai. Lanjut kita akan langsung membuat tabelnya. Caranya ketik sintaks yaitu create table. Saya sini akan buat nama tabelnya Xiaomi. Perlu diingat juga, dalam pembuatan nama tabel, sama seperti pembuatan nama database, tidak boleh menggunakan spasi sebagai pemisah kata. Jadi kita hanya bisa menggunakan underscore. Langsung saja buka kurung, enter. Kemudian kita buat nama field. Di sini saya akan buat tahun. Tipe datanya integer. Lengthnya terserah. Di sini saya akan buat 12 lalu koma. Jangan langsung tikom, takutnya akan terjadi error. Memang error sih. Lalu enter. Kemudian field yang kedua adalah jumlah penjualan. Oke. Tipe datanya adalah char. Lengthnya saya buat 30, enter. Lalu field yang terakhir, tipe yang paling banyak terjual. Oke. Tipe datanya sama seperti yang tadi, char. Lengthnya 30. Karena di sini saya akan mengakhiri pembuatan tabel, jadi untuk field yang terakhir kita tidak usah menggunakan koma lagi, langsung kita enter, tutup kurung, tikom, enter. Maka akan ada muncul tulisan query OK. Artinya kita berhasil membuat tabel Xiaomi tadi. Selanjutnya di sini saya akan membuat 3 tabel, berarti ada 2 tabel lagi yang akan saya buat, yaitu tabel Oppo dan Vivo. Sama seperti tadi, create table Vivo, buka kurung, enter. Untuk mempercepat dalam pembuatan, kalian bisa menggunakan tanda panah atas dan bawah pada keyboard untuk memilih tulisan atau ketikan yang sudah kita ketik tadi. Mungkin seperti ini. Saya tekan tombol panah atas, maka akan langsung muncul seperti ini. Maka kita hanya tinggal memilih tahun, kemudian jumlah penjualan, kemudian tipe yang paling banyak terjual, tutup, enter. Maka akan langsung selesai. Lanjut tabel Oppo, buka kurung, enter. Kita pilih tahun, jumlah penjualan, tipe yang paling banyak terjual, dan tutup. Sini kita berhasil membuat 3 tabel. Untuk melihat tabel-tabel yang ada pada database penjualan HP, caranya adalah show tables. Tikom. Di sini maka akan muncul kotak yang dengan tulisan tables in penjualan HP Oppo, Vivo, Xiaomi. Artinya tabel-tabel di dalam database penjualan HP ada Oppo, Vivo, dan Xiaomi. Lanjut, kita akan sebelum itu, jika ingin kalian melihat secara detail tabel yang kita buat tadi, kita hanya perlu mengetikkan yaitu dex nama tabel, yaitu contohnya Xiaomi. Tikom, maka akan terlihat nama-nama fieldnya. Begitu juga dengan Oppo dan Vivo ya. Oke. Selanjutnya kita akan mengisi field ini tadi. Untuk mengisi field ada 2 cara pengisian, yaitu
cara panjang dan cara singkat. Cara panjangnya seperti ini. Insert into nama table. Yang pertama kita isi yaitu Xiaomi. Buka kurung. Kita masukkan nama fieldnya pertama yaitu tahun, jumlah penjualan, tipe yang paling banyak terjual. Oke, tutup. Values, buka kurung lagi, kutip satu atas, lalu isi tahunnya 2019, kutip satu atas lagi, jumlah penjualan kita buat 1 juta. Maaf, pakai kutip satu atas lagi ya, kutip satu atas lagi, kutip satu atas. Lalu tipe yang paling banyak terjual, contoh kita buat Redmi Note 7. Kurung, tikom. Maka akan muncul tulisan query OK yang artinya kita berhasil mengisi tabel Xiaomi. Kemudian, untuk cara singkatnya, sama seperti tadi, insert into nama tabel Xiaomi, lalu yang membedakan di sini langsung ke values. Lalu buka kurung, kutip satu atas. Perlu diingat, untuk cara singkat kita harus mengingat urutan nama fieldnya. Contohnya tadi tahun, berarti sini kita langsung isi 2020. Kutip satu atas, lalu dan jumlah penjualan kita beri di sini 1,5 juta. Lalu kutip satu atas lagi, kutip satu atas lagi. Tip yang paling banyak terjual kita buat Redmi Note 8. Kutip satu atas lagi, tutup kurung, com. Maka kita berhasil membuat database, mengisi tabel Xiaomi tadi. Oke, lanjut mengisi tabel Oppo. Saya lakukan dengan cara cepat ya. Ganti nama tabelnya menjadi Oppo. Tahunnya 2019. Penjualan sama saya buat Oppo A3s. Lalu selanjutnya 2020, penjualan kita ubah jadi 7, lalu tipenya kita buat F11. Bentar. Sama seperti tadi, untuk melihat hasilnya kita untuk melihat hasil kita bisa mengetikkan kode yaitu atau sintaks yaitu select bintang from nama tabelnya tadi Xiaomi yang pertama ya, com, maka akan terlihat hasilnya. Kemudian tabel yang kedua tadi yang sudah kita isi yaitu Oppo ya. Bentar, maka terlihat hasilnya yaitu 2019, 2020, 1,5, 1,7 Oppo A3s dan Oppo F11. Selanjutnya tabel yang terakhir yaitu tabel Vivo yang belum kita isi ya. Kita isi tabel Vivo 2019 penjualannya kita buat 1 juta. Buat Vivo V11. Ntar kemudian satu lagi tahun 2020
1,5. Tipe yang paling banyak terjual, kita buat tipe yang terbaru ini, Vivo X5T series. Oke, untuk melihat hasilnya, select button from Vivo. Oke, sekian tutorial cara membuat database. Jika saya ada salah-salah kata dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Sarangi.